harapan daripada tokoh-tokoh pemekaran Damasraya ini dulu menginginkan masyarakat Damasraya sejahtera, makmur. Gitu. Jadi tidak ada perkotak-kotakan di antara kami se-Damasraya. Jadi dulu mereka pun menginginkan, salah satu contoh pemimpin-pemimpin ini kalau bisa dari utara sekali, dari selatan sekali, dari tengah sekali. Begitulah keinginan yang ingin diciptakan oleh tokoh-tokoh pemekaran Damasraya. Berganti-ganti Pak ya? Berganti-ganti ya itu. Nah, jadi kalau sekarang ini kita lihat bahwasanya udah lari dari kenyataan yang diharapkan oleh tokoh-tokoh kita yang dulu sebelumnya ya. Itu. Contoh sekarang ini sudah terjadi perkotak-kotakan. Kenapa Pak perkotak-kotakan? Apa karena pengaruh pilkada ini Pak atau gimana Pak? Iya, dari situ Kak. Kalau menurut kacamata saya memang dari situ Pak. Itu. Apa yang terjadi Pak? Yang terjadi sekarang ini ada mengarahkan kepada kebodohan-kebodohan masyarakat. Di antaranya ingin menciptakan kotak kosong. Artinya ada gerakan untuk menciptakan kotak kosong. Menciptakan kotak kosong pemenang pilkada ya Pak ya? Nah menurut Bapak gimana Pak sebaiknya Pak? Kalau menurut saya itu suatu ciptaan yang salah itu Pak. Kenapa Pak? Ya, Damasraya alhamdulillahnya sekarang sudah menemukan seorang pemimpin, calon seorang pemimpin yang berkiprah di pusat. Dia punya pergaulan di pusat, dia punya link di pusat gitu Pak kan. Ini satu bukti buat kita Pak kan. Sekarang ini kan kalau masalah calon bupati itu kan udah dibukakan pintu selebar-lebarnya. Siapapun yang udah memenuhi persyaratan bisa. Semua tokoh-tokoh boleh ikut Pak ya? Ya itu Pak. Ya kalau dalam pandangan saya tokoh-tokoh ini semua yang ingin mencalonkan jadi bupati ini semuanya orang-orang apa Damasraya tuh Pak, tokoh-tokoh terbaik Damasraya. Jadi sekarang ini kenyataannya yang bisa lolos di dalam seleksi ini hanya satu calon, yaitu Caca Anissa itu. Nah inilah yang mau saya bawa ke masyarakat Pak. Cerita ini pandangan ini yang mau saya bawa ke masyarakat. Sedangkan di pusat ya Caca ini boleh dikatakan diusung lah, dibantu apa namanya itu, yang namanya petinggi-petinggi di pusat menginginkan Caca ini. Artinya elit politik, pejabat-pejabat di pusat menginginkan Caca Pak ya? Menginginkan Caca untuk memimpin di Damasraya. Nah harapan kami selaku masyarakat itu, orang yang seperti inilah yang dalam kepala kami bisa membangun daerah kita. Kenapa Pak? Ya kalau kita ingin membangun daerah, udah tepat kalau menurut saya Caca. Dia punya jaringan di pusat yang bagus gitu Pak ya? Iya di pusat. Dan keduanya, ya semuanya kalau menurut saya persyaratannya udah ada sama Caca. Itu. Jadi kalau kita mengarahkan tadi ke kotak kosong, itu kalau menurut saya itu udah pembodohan tuh Pak. Artinya rugi masyarakat Damasraya. Kita masyarakat. Ya. Ada tokoh kalau menurut saya, mari kita coba, mari kita persilahkan mereka untuk memimpin ini dulu. Sesuai apa yang saya ucapkan kemarin itu Pak, apabila Caca ini tidak sesuai nanti dengan kenyataannya, kita masyarakat kan bisa mendemo dia. Mendemo dia itu kalau turunkan lagi Pak ya, turunkan lagi kalau bisa. Dia memang tidak mampu Pak ya, kalau memang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sejauh ini pengalamannya cukup ya Pak? Cukup ya, cukup. Malahan saya selaku putra Damasraya saya bangga Pak punya Caca. Dia memiliki kelebihan-kelebihan lain Pak ya? Ya itu. Jadi itulah dalam pandangan saya, jangan ikutlah kita ya. Tugas kita masyarakat ini kan cuman menentukan Pak, memilih itu. Jadi kita tuh harus membaca, kok di pusat dia bisa seperti itu, berarti kan dia punya kepiawaian maksud saya. Nah mudah-mudahan semua yang kita lihat itu bisa berjalan baik pula di daerah kita. Artinya kepiawaian dengan tokoh di pusat membangun daerah, ya. Kendala nanti dengan orang-orang pusat, ya. Dia lebih gampang Pak ya, ya karena sudah dekat hubungannya Pak ya. Ya kalau sekarang ini Pak, kita kan memang butuh pendekatan seperti itu. Memang butuh jaringan seperti itu. Contohnya aja Pak, apapun pekerjaan kita sekarang harus ada orang dalam.
Itulah ceritanya Pak kan. Ini walaupun kan suatu kebanggaan buat kita. Mereka punya link dengan orang dalam itu contoh. Jadi jangan dijadikan kita punya link orang dalam ini suatu apa namanya tuh? Hal yang buruk ya. Saling menjelek-menjelekkan gitu. Tapi ini hal yang baik punya orang dalam sebetulnya hal yang baik kalau betul-betul kita ingin membangun daerah kita. Dharmasraya ini Pak butuh orang pintar sekarang. Butuh orang yang bisa membangun. Nah, alhamdulillahnya kita punya putri Dharmasraya. Jadi nggak usah kita kaji lagi ini dan itunya, sekarang nggak usah lagi Pak. Karena kita udah mudah-mudahan aja lah apa yang kita lihat sekarang ini ketemu nantinya. Sebagai syarat untuk seorang pemimpin daerah sudah terpenuhi pada diri kalau menurut saya gitu kan. Jadi kalau ada ajakan memilih kota kosong itu sudah tidak tepat. Sangat tidak tepat Pak kalau menurut saya. Karena ada yang lebih bagus Pak ya. Kenapa yang harus kota kosong? Iya betul. Ya kan udah saya jelaskan sama Bapak. Kalau seandainya di tengah perjalanan nggak sesuai, kita turunkan bersama. Kita turunkan bersama kembali. Kayak itu. Nah, makanya mendingan seperti itu daripada sekarang kita ciptakan yang seperti ini. Jadi harapan saya, Dharmasraya janganlah di kota-kota. Itu harapan saya. Harapan kita bersama lah Pak kan tuh. Karena selama kami mekar ini Pak, alhamdulillah tidak ada yang terjadi permusuhan-permusuhan antara daerah sana dengan daerah sini, sudah nggak ada lagi. Itu kan udah suatu apa namanya tuh keuntungan buat kita Dharmasraya gitu kan. Nah sekarang ini mari kita coba dulu karena ini adalah putra dan putri kita sendiri yang tidak perlu kita jelek-jelekkan. Itulah harapan saya Pak. Terima kasih dengan Bapak Ariandus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ariandus bisa menjadi pedoman buat kita memilih calon pemimpin ke depan. Sampai jumpa.